Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatani Ikromah. Saya dari kelas 6C, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi, yaitu neuron science pembelajaran untuk anak usia dini. Jadi dapat kita ketahui secara etimologis, neuron science adalah ilmu neural yang mempelajari sistem syaraf dengan pendekatan secara multidisipliner. Kemudian ada juga secara terminologi. Jadi secara terminologi yaitu neuron science adalah ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem syaraf. Sehingga neuron science juga dapat disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi ataupun syaraf belakang. Jadi kemudian ada yaitu yang namanya tujuan pembelajaran neuron science. Tujuan ini yaitu untuk mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku, menjelaskan perilaku seseorang dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Nah, jadi kita dapat mengetahui sifat ataupun perilaku seseorang secara biologis dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu melalui aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari orang tersebut. Kemudian ada yaitu namanya gelombang otak manusia. Yang pertama yaitu ada namanya beta, kemudian ada namanya alfa, dan kemudian ada namanya theta, dan kemudian yang terakhir ada namanya delta. Nah, jadi di sini gelombang otak manusia itu yang beta itu berkisar antara 12 sampai 25 Hz. Jadi di dalam beta ini sikap seseorang dalam melakukan kegiatan dia harus siaga ataupun siap untuk melakukan hal tersebut. Kemudian ada alfa ini berkisaran 8 sampai 12 Hz. Jadi kondisi ini kondisi yang paling bagus untuk seseorang melakukan pembelajaran. Jadi ketika seseorang ada tugas ataupun ingin belajar, ini cocok untuk memilih yang bagian alfa tersebut, karena kondisi ini adalah kondisi yang paling tepat untuk melakukan suatu pembelajaran. Kemudian yaitu ada theta. Theta ini berkisaran 0,5 sampai dengan 4 Hz. Kondisi ini bisa dibilang sebagai kondisi yang ketika kita melakukannya bisa dengan santai, bisa dengan rileks, ataupun setengah siaga, setengah terjaga dalam keadaan yang biasanya kita lakukan tersebut. Jadi ketika di dalam kita melakukan ini secara theta, kita tidak bisa melakukannya secara terburu-buru. Kita melakukannya harus dengan secara santai, secara rileks, agar apa yang kita lakukan tersebut mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Dan kemudian yaitu ada yang namanya delta. Jadi delta ini berkisar antara 4 sampai 8 Hz. Kondisi ini kondisi yang sangat tidak terjaga. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan ataupun kita ingin melakukan suatu pembelajaran ataupun yang lain, kita jangan sekali-kali melakukannya di waktu delta ini, karena waktu ini tidak tepat untuk kita melakukan suatu pembelajaran ataupun pekerjaan yang lain. Jadi ketika kita melakukan sesuatu di waktu delta ini, lebih baik kita berhenti ataupun tidak melakukan sesuatu tersebut, karena jika kita memaksakannya, maka tujuan yang kita inginkan itu tidak akan tercapai. Kemudian yaitu ada bagian utama dalam otak manusia. Dalam otak manusia itu ada yang namanya cerebrum. Cerebrum itu adalah pusat intelek yang mengawali penaklukan atau pembelajaran, ingatan, kecerdasan, kemudian ada peraturan. Cerebrum ini juga menentukan kepribadian seseorang. Kepribadian dapat kita lihat secara biologis dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi bisa kita lihat dari kegiatan aktivitas ataupun yang dilakukan seseorang tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Di dalam cerebrum atau di dalam otak manusia itu ada yang namanya titik God spot. Jadi titik God spot ini adalah titik ketuhanan yang ada di dalam otak manusia tersebut. Jadi di mana titik ketuhanan ini adalah titik di mana seseorang tersebut mempunyai atau letak keimanannya. Dia mengetahui ketuhanannya. Jadi di situ titik ketuhanan itu dia akan mengajak manusia untuk mengajak ataupun untuk
manusia berpikir secara ketuhanannya. Misalnya kita sebagai perempuan, bagaimana cara kita untuk tidak melakukan perbuatan zina tersebut, ataupun kita bisa menundukkan pandangan kita terhadap orang yang bukan terhadap lawan jenis kita, atau disebut juga dengan wadul baswar biasanya. Jadi titik ketuhanan itu titik yang mengatur mental kita secara keimanan kita, secara keimanan manusia tersebut masing-masing. Jadi manusia itu dapat mengatur titik keimanannya dengan sentuhan God Spot tersebut. Kemudian ada juga yang namanya yaitu zat endorfin. Zat endorfin yaitu adalah zat bahagia, di mana titik seorang itu bisa merasakan kebahagiaan ataupun kesenangan. Nah, di situ memang ada titik tersendiri untuk manusia itu yang memiliki zat tersebut, yaitu bernama zat endorfin. Jadi di dalam cerebrum manusia itu tadi, ataupun di dalam otak manusia itu ada tadi yang namanya sentuhan God Spot, yaitu atau titik ketuhanan. Kemudian ada juga yang namanya zat endorfin. Jadi di dalam otak manusia tersebut juga ada yang namanya belahan otak manusia. Di sini ada terbagi menjadi dua belahan. Yang pertama ada belahan otak kiri atau short term memory, yaitu jangka pendek yang dilakukan oleh manusia atau yang manusia memiliki tersebut. Jadi jangka ini biasanya berkisaran tidak lama manusia akan memikirkan hal tersebut. Nah, untuk belahan otak kiri ini biasanya manusia itu lebih condong ke bahasa, membaca, kemudian seperti pelajaran matematika, kemudian menulis, dan lebih ke berlogika. Nah, kemudian ada juga yang namanya belahan otak kanan atau yang disebut dengan long term memory. Jadi long term memory ini adalah daya ingat manusia secara jangka panjang. Jadi manusia dapat mengingatnya kapan saja pun, bahkan kemudian yang kejadian masa lampau yang ia lalui itu bisa manusia tersebut ingat sampai sekarang. Dan otak kanan ini atau belahan otak kanan ini lebih ke kreativitas, kemudian ada inovasi, kemudian ada gagasan, gambar, dan warna. Jadi otak kanan ini lebih condong ke seperti manusia, bagaimana cara manusia itu menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan hal yang baru, lebih ke inovasi ataupun memiliki ide gagasan yang memang manusia tersebut ciptakan. Kemudian selanjutnya yaitu ada peran emosi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu ada untuk mengikat pembelajaran, yang kedua untuk membantu menentukan apa yang nyata dan apa yang manusia percaya dan apa itu yang kenyataannya. Kemudian yang ketiga itu membantu membuat keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Kemudian yang keempat ada membantu menciptakan kualitas keputusan yang baik. Nah, untuk memulai suatu pembelajaran ataupun kita menciptakan suatu pembelajaran itu kita dapat melibatkan hal-hal ataupun proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran itu yang pertama ada namanya literasi informasi. Literasi informasi ini mencakup membaca, menulis, mengumpulkan ataupun berbicara, speaking, ataupun kita presentasi, kita berbicara terhadap orang lain, bagaimana cara kita komunikasi terhadap orang lain, bagaimana cara kita menulis, kemudian mengumpulkan, membaca, dan berinteraksi kepada orang lain. Kemudian yang kedua yaitu ada yang namanya tuntutan ilmiah. Jadi tuntutan ilmiah ini kita dapat melihat dari studi lingkungan, studi masa depan secara fisika, biologis, dan kimia. Jadi untuk tuntutan ilmiah ini kita dapat melihat lingkungan sekitar kita. Kita dapat melihat aktivitas ataupun kegiatan manusia lain tersebut dari lingkungannya. Kemudian bagaimana cara seseorang tersebut melihat untuk bagaimana ia akan melanjutkan ke masa depannya, apa yang harus dia lakukan. Itu bisa kita lihat dari secara biologis manusia tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada ekspresi artistik. Ekspresi artistik ini lebih mencondong ke seni. Jadi contohnya yaitu bisa dengan musik, menari, bernyanyi, kemudian yang lain-lain. Jadi ekspresi artistik ini manusia lebih condong ke bagian seni. Jadi mereka dapat mengekspresikan dirinya melalui bernyanyi misalkan, kemudian melalui menari, menulis, mencerita, dan berdongeng.
Kemudian ada namanya kefasihan sosial. Jadi kefasihan sosial ini manusia lebih ke keterampilan berbahasa, kemampuan bersosialisasi, kemudian spiritualitas manusia tersebut. Jadi kita dapat mengetahui bagaimana manusia tersebut bersosialisasi terhadap lingkungan yang lain ataupun terhadap manusia yang lain. Bagaimana cara mereka melakukan komunikasi terhadap manusia lain, itu dapat kita lihat dari yang namanya kefasihan sosial. Bagaimana manusia tersebut dapat berinteraksi dengan lawan manusia tersebut. Kemudian yang kelima yaitu ada namanya pengembangan pribadi. Jadi pengembangan pribadi ini bagaimana cara seseorang tersebut mengelola daya pikir ketika dia stres, misalkan merasakan makna yang ia rasakan selama dia menjalani ataupun dia berpikir secara logika. Jadi dalam hal ini manusia tersebut harus pandai untuk mengelola daya pikir manusia tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.